Beberapa seniman Surabaya setiap kali bertemu dengan seniman mancanegara yang kebetulan mampir di Surabaya mengaku minder dengan pertanyaan, apakah ada gedung kesenian di Surabaya? Konser hall di mana? Kapasitasnya berapa? Akustiknya, panggungnya, penerangannya, lahan parkir serta program pengelolaan gedung kesenian itu seperti apa? Lalu apapun harus berkata jujur meskipun pahit, bahwa di Surabaya belum punya gedung kesenian, apalagi kalau standarnya internasional. Kota besar Surabaya kaya akan seniman, yang jumlah penduduknya lebih besar daripada negara Singapura. Mestinya punya konser hall. Sebenarnya ketiadaan gedung kesenian sudah lama dikeluhkan para pelaku kesenian di Surabaya. Beberapa seniman yang ikhlas dengan ongkos besar boleh menggelar konser di ballroom hotel. Namun seniman yang masih tumbuh sangat butuh ruangan berapresiasi murah dan bermotivasi. Saat ini gedung utama Balai Pemuda jauh dari memadai. Apalagi pasca kebakaran dan renovasi seperti yang tidak ada ujungnya. Ada beberapa orang masih mempersoalkan cungkup, desain hingga bahan untuk mengembalikan kembali Balai Pemuda. Belum lagi bicara kualitas gedung Balai Pemuda. Membangun jiwa warga Surabaya ada 3 cara, yaitu olah pikir dengan meningkatkan kualitas pendidikan, olahraga dengan menyelenggarakan event olahraga dan prasarananya, serta olah rasa dengan membangun nilai-nilai budaya, salah satunya seni. Kalau 3 hal ini tidak ada, maka keseimbangan masyarakat akan terganggu. Sumber keruwetan sebuah negara salah satunya karena tidak adanya keseimbangan. Pasti jika olahraga tanpa olah rasa justru melahirkan kerusuhan. Jika olah pikir tanpa olah rasa akan menciptakan watak egois dan barbar. Tim Liputan CTV. Selamat pagi pemirsa, inilah Opo Jare edisi kali ini yang kali ini kami siarkan secara langsung dari area Gedung Kesenian Surabaya yang berada di Kompleks Balai Pemuda Surabaya. Nah, kita akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik, utamanya bagi para seniman, para budayawan, karena bagaimana upaya yang bisa kita lakukan bersama untuk bisa membangun jiwa berkesenian melalui gedung-gedung kesenian yang ada. Sementara kalau di Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, hanya setidaknya terhitung memiliki 3 gedung kesenian yang entah itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Kita nanti akan berbincang bersama dengan budayawan, ada Pak Hengki Kurniadi dan juga seniman Jawa Timur Cak Taufik Monyong. Selamat pagi Bapak-bapak. Mungkin bisa dipegang mic-nya. Selamat pagi. Selamat pagi. Cak Taufik, waduh ini pagi-pagi sudah pakai baju seperti ini ya. Ini pakaian dinas. Oh, pakaian dinas begitu. Cak Taufik, enggak, di belakang kita ini sudah ada gedung kesenian yang insya Allah nanti akan mulai dioperasikan sekitar bulan Maret 2013. Maret, Apa arti gedung kesenian ini bagi para seniman di Jawa Timur? Sebenarnya dengan adanya gedung kesenian, kami terima kasih kepada pemerintah ya, baik itu pemerintah kota atau mungkin bantuan dari mana kita nggak tahu, karena terus terang gedung kesenian ini buat kami terlepas dari bentuknya seperti apa. Ruang kesenian di Jawa Timur atau di Surabaya memang sangat dibutuhkan bagi teman-teman, terutama seniman-seniman pertunjukan, baik itu tari, teater, atau yang sekarang Pak Hengki ngomong sampai internasional, teman-teman sastra dan baca puisi ini beliau. Nah, kami sebagai seniman rupa, performan, dan kawan-kawan yang lain berharap bahwa gedung ini bisa tidak hanya sekedar menjadi mentereng di tengah kota, tapi ada kesadaran teman-teman seniman untuk mengoptimalisasi gedung tersebut agar seluruh masyarakat teredukasi dengan kegiatan kita, kegiatan kesenian. Kalau dari sisi budayawan, kira-kira artinya apa keberadaan gedung baru ini, Pak Hengki? Kalau gedung kesenian adalah sesuatu hal yang mutlak diperlukan. Ketika saya tahun 2012 membuat festival puisi internasional ya, penyair dari 5 benua, itu kami mengalami kesulitan sekali tempat untuk menampilkan. Bukannya kalau di hanya Surabaya gedung, ada THR, ada Cak Durasi, ya, tapi begitu? sangat tidak layak dibandingkan dengan luar negeri. Yang ada pada waktu itu gedung Cak Durasi. Ini sekarang kalau ada ini ya lumayan lah. Tetapi tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Kalau boleh dibandingkan antara yang taruhlah ini yang terbaru di Surabaya terbagus mungkin ya, dengan di kota lain atau di negara lain seperti apa Pak Hengki? Seringkali gedung kesenian itu malah dijadikan ikon kota tersebut. Kalau di negara lain? Misalnya gedung Opera House di Sydney itu menjadi ikon kota Sydney. Bahkan mungkin ikonnya Australia
Kemudian di Singapura, itu kan orang Indonesia banyak ke sana. Itu ada gedung yang modelnya seperti durian, gedung Esplanade. Itu merupakan salah satu ikon kota Singapura. Jadi gedung kesenian itu adalah sesuatu yang mutlak. Karena olah rasa di sana. Di sana ada intelektualitas, kemudian kesenangan hidup itu merupakan kesenian. Apa yang membandingkan sehingga gedung kesenian yang kita miliki hingga sekarang masih belum bisa menjadi ikon yang kuat bagi kota ini? Karena kesadaran bahwa kesenian itu adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh hidup itu masih agak kurang di kita ya. Kesadaran dari seniman budaya wayang atau Secara dari keseluruhan. masyarakat? Secara keseluruhan. Jadi masih mungkin dianggap bahwa mencari uang atau kemudian hal-hal fisik lainnya itu penting. Karena katakanlah ibaratnya manusia itu kan cakra ya. Dari tulang punggung, kemudian dari bawah sampai ke atas, sampai cakra mahkota. Saya tidak berbicara masalah filsafat di sini. Tetapi yang mulai dari bawah dulu. Tingkat kebutuhan hidup dari fisik. Kalau fisik itu sudah terpenuhi, barulah pencapaian ke atas sampai ke intelektualitas. Demikian juga kesenian itu. Kalau kehidupan fisik itu sudah terpenuhi, kehidupan fisik aman, cukup makan, cukup pendidikan, kemudian baru tumbuh kesenian. Tanpa ada suatu tunjangan fisik yang memadai, kebutuhan akan rasa kesenian itu sulit bisa ditumbuhkan. Dan kesenian tidak akan bagus kalau tidak ada kebutuhan fisik terpenuhi. Jadi tetap negara-negara yang maju mengapa menghasilkan seni yang bagus? Karena mereka rakyatnya adalah sejahtera. Karena itu kesenian adalah salah satu cermin bahwa masyarakat itu sejahtera. Kesenian yang bagus, mungkin begitu. Kalau misalnya dari sisi seniman sendiri, kita kan kaya dengan para seniman di Surabaya, di Jawa Timur, dan seni tradisional maupun modern juga begitu banyak. Ya mungkin nggak kalah kalau misalnya dibanding dengan di luar negeri. Tapi apa sih yang terjadi? Apa yang kurang begitu sehingga apa yang kita miliki itu tidak bisa terekspos dengan baik, tidak bisa termanage dengan baik begitu, Cak Taufik? Saya mau nambahin dulu dengan Pak Engki tentang masalah kesadaran berkesenian ya. Gedung kesenian itu tidak seluruhnya itu hanya dimiliki dan dinikmati serta untuk beraktualisasi oleh seniman saja. Tapi sebenarnya harus ada kesadaran bahwa gedung kesenian ini tempat berkumpulnya seluruh masyarakat, orang, baik itu politisi, wali kota, pejabat, anggota DPR atau siapapun untuk diskusi di sini. Contoh di Taman Ismail Marzuki, politisi di sana berkumpul dengan seniman, berdiskusi hal-hal apa saja yang perlu dibangun di negara kita. Hal apa saja yang perlu esensi. Kalau memang diperlukan kesenian untuk mengaktualisasi, untuk memprovokasi masyarakat, maka diperlukan kesenian. Juga untuk memprovokasi. Bisa juga ada sebuah kolaborasi gagasan antara masyarakat, seniman dengan pejabat. Untuk berusaha untuk mengoptimalisasi. Gedung ini sudah sangat baik dan cantik, tapi sangat cantik jika aktivitas di sini tidak melulu orang seniman yang hadir, tapi masyarakat seniman tradisional, masyarakat kelompok-kelompok pelajar-pelajar yang ada di sini, itu yang sebenarnya. Nah, balik kepada persoalan kenapa kita tidak bisa melakukan optimalisasi itu. Nah, jawabannya nanti. Kita harus beristirahat jeda. Kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Opo Jare. Gedung Kesenian Surabaya di Kompleks Balai Pemuda Jalan Yosudarso baru bisa dioperasikan Maret. Ini setelah proses penyelesaian atau finishing selesai dilakukan. Saat ini secara fisik gedung yang bertingkat 2 itu sudah dilakukan finishing. Masih ada kekurangannya, seperti penyediaan lampu pementasan, mebeler, hiasan dinding, dan beberapa barang penunjang lainnya. Gedung kesenian dengan nilai pembangunannya 10 miliar rupiah itu dibangun berlantai 2. Penggunaan ruang lantai 1 untuk art gallery dan ruang pamer. Sedangkan lantai 2 untuk gedung pertunjukan dengan kapasitas 800 orang yang didesain cukup megah dan nyaman bagi penonton dan seniman saat pentas. Bila sudah selesai secara keseluruhan, gedung tersebut akan menjadi ajang kreativitas seniman Surabaya yang selama ini sering mengalami kesulitan mencari gedung kesenian yang representatif. Namun belum ada solusi tentang kendala lahan parkir yang sempit. Solusi sementara dengan mengalihkan luberan parkir di gedung kesenian ke gedung DPRD Kota Surabaya yang ada di sampingnya. Alasannya, pada malam hari lahan parkir Dewan sepi sehingga bisa dimanfaatkan.
Sedangkan pengelola gedung kesenian itu akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah Balai Pemuda. Tidak perlu membentuk UPTD baru karena gedung kesenian ini masuk di kompleks Balai Pemuda. Sebenarnya molor penyelesaian pembangunan gedung kesenian ini menunjukkan perencanaan pembangunannya kurang benar. Sebab dana sudah ada dan tidak ada masalah tanah dan lainnya. Jika bulan Maret nanti masih molor, pasti para seniman Surabaya akan semakin resah. Mereka tidak bisa mengungkapkan aspirasi dan ekspresi seninya. Tim Liputan JTV. Ya, kita harus punya kesadaran yang luar biasa bahwa sejatinya kita bangsa Indonesia termasuk Surabaya, Jawa Timur punya potensi seni dan budaya yang sesungguhnya ini jauh di atas negara-negara lain begitu. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalkan potensi seni dan budaya yang ada tadi, Cak? Nah, Taufik. problem itu adalah problem regulasi sebenarnya ya. Jadi ketika berpindah-pindahnya antara bidang kebudayaan yang pindah ke pariwisata, lalu pindah ke pendidikan, pindah lagi kayak gitu. Hal yang sekarang itu menjadi persoalan di sana. Harusnya pemerintah daerah punya kebijakan yang sangat protektif terhadap kegiatan kesenian itu, kegiatan kebudayaan itu, untuk mengadvokasi mereka lebih kuat lagi. Terutama ketika sekarang sudah ada di bidang pendidikan, maka seluruh komponen itu diarahkan kepada kesenian, terutama pendidikan kesenian kepada sekolah-sekolah. Nah, apa yang dilakukan tidak hanya pengajaran di sekolah-sekolah, tapi bagaimana membawa pelajar itu ke gedung-gedung kesenian. Berhubungan dengan Pak Hengki, berhubungan dengan Pak Sabro, berhubungan dengan seniman-seniman, itu diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada pelajar-pelajar itu. Itu bagian dari mengkaderisasi orang-orang untuk belajar kesenian itu. Termasuk pemerintah harus punya lembaga tertentu yang bisa mengadvokasi seniman-seniman tradisional yang tidak terjamah. Misalnya lembaga apa? Ya, mungkin ini ya, terutama kepada advokasi program. Nah, contoh seniman ludruk di THR, sangat banyak seniman ludruk. Seniman ludruk di Jombang, di mana-mana itu sangat banyak. Nah, kadang-kadang tidak ada pemerintah yang punya dana besar untuk mengadvokasi mereka, maka harusnya berkonsultasi dengan Pak Hengki ini agar CSR-nya itu bisa diberikan kepada lembaga kelompok-kelompok komunitas seniman yang sangat terpuruk itu. Tapi sebelum membuat satu program, sebelum membuat satu kebijakan, selama ini begitu, memang pemerintah berkonsultasi juga kan dengan seniman, dengan budayawan tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan begitu? Saya ini nanti biar tambahin Pak Hengki. Saya berharap Pak Hengki ini menjadi pion, frontman lah, yang bisa mengkomunikasikan ini kepada pemerintah. Contoh yang paling, gedung kesenian harusnya tadi yang disampaikan Pak Hengki, itu mengajak seniman-seniman untuk berkonsultasi seperti apa sih format gedung kesenian itu, format keseniannya seperti apa, sehingga kesenian ini tidak hanya menjadi pelengkap dari sebuah produk kota itu sendiri, tapi menjadi ikon sehingga orang-orang bisa datang ke Indonesia dengan ke Surabaya itu karena ada kesadaran yang bisa dijual. Nah, mungkin ini Pak Hengki, Itu idealnya, tapi realisasinya seperti apa Pak Hengki? Sebenarnya semuanya ini memerlukan ya, jadi kita membutuhkan pemerintah sebagai regulator membuat masing-masing stakeholder kesenian itu, siapapun yang terlibat dalam dunia kesenian itu bisa sinergis antara infrastruktur kebudayaan dengan infrastruktur ekonomi, itu harus bersinergis seperti Bali. Jadi Bali, Banjar itu tempat untuk bersosialisasi di kampung, berlatih tari, berlatih melukis, tapi bisa tersalur di restoran untuk menari, bisa tersalur di tempat di pasar-pasar sehingga lukisannya laku. Di Surabaya kurang sinergisnya. Jadi seniman, misalnya seniman ludruk di THR, dia tidak tersalur di infrastruktur ekonomi sehingga kesulitan juga. Karena itu pemerintah mempunyai tugas bagaimana mensinergiskan antara infrastruktur ekonomi dengan infrastruktur kebudayaan. Jadi seolah kita berjalan sendiri-sendiri. Senimannya itu juga kita memerlukan seniman yang melakukan eksperimen. Kalau sudah lelah melakukan eksperimen, ya ini akhirnya spiritnya mati. Karena tidak ada gunanya gedung kesenian dibangun kalau tidak ada spirit kesenian. Karena itu perlu sekolah-sekolah kesenian yang semakin banyak. Karena STKW itu aja kurang itu. Masih hanya satu. Dulu di sini ada Aksera kemudian mati. Ini kita membutuhkan infrastruktur kebudayaan yang dibangun terus untuk mengisi program yang ada gedung seperti ini. Kemudian kita membutuhkan pengusaha
yang mempunyai visi kesenian juga. Katakanlah misalnya di Magelang ada salah satu kolektor kesenian misalnya di sana. Kemudian atau seniman misalnya seorang guru besar di Bandung membuat Selasar Sunario. Jadi ada oase-oase kesenian. Di Surabaya ini membutuhkan oase-oase kesenian sehingga bisa mengisi gedung seperti ini. Kalau yang terjadi sekarang misalnya kayak Cak Durasim juga istilahnya tidak terlalu apresiasi masyarakat juga tidak terlalu besar begitu. Kemudian THR juga mati suri. Bagaimana agar yang satu ini tidak mengalami hal yang sama dan bisa justru mengajak dua-duanya THR, kemudian Cak Durasim juga sama-sama memiliki semangat spirit kembali dan bisa tidak mati suri lagi begitu. Nah, itu penting. Ini penting karena kalau hanya dikerjakan, katakanlah misalnya hanya seorang birokrat yang tidak mempunyai kegilaan dalam dunia kesenian, itu tidak akan hidup. Akhirnya seperti THR atau mungkin gedung Cak Durasim. Ini memerlukan seorang birokrat yang mempunyai visi kesenian yang mendalam. Memang dunianya adalah dunia itu. Dan ini tidak bisa dijabat oleh orang-orang yang hanya sekedar duduk di sana tetapi tidak mempunyai kenikmatan untuk membuat kesenian itu hidup. Jadi gila dalam tanda petik ya, gila kesenian itu perlu. Pernah disampaikankah hal semacam ini kepada pihak yang terkait lah? Saya rasa kita perlu kita duduk bersama ya untuk membicarakan hal itu. Belum pernah duduk bersama selama ini? Saya tidak tahu ya, mungkin Mas Taufik yang mau nambahin silakan. Ini Mas Taufik yang kita siaran bersama bukan duduk bersama. Saya sebenarnya berharap Pak Hengki yang menyampaikan itu, sebenarnya frontman-nya beliau. Jadi lepas dari persoalan apa, beliau itu seorang pengusaha yang juga aktif mengadvokasi, membiayai, bahkan memfasilitasi banyak seniman. Sebenarnya kalau duduk bersama sering kita duduk bersama, tapi mungkin pada sisi visi dan misi kita ke depan terhadap kota ini yang harusnya kita samakan. Format kota dengan konsep kota perdagangan jasa itu dan maritim itu sudah bagus, tapi mungkin perlu untuk disosialisasi, ditaruh di mana kesenian itu sendiri di tengah-tengah situasi kota yang sudah mulai maju seperti ini. Jangan sampai ketika kota ini akan bergeser sebuah aktivitas keseniannya akan pindah ke mal-mal tersebut, sehingga orang mana masterpiece sebuah kota itu sendiri kalau itu tidak dibangun. Nah, proses saya katakan mungkin agak kasar, pelacuran praktek-praktek kesenian berpindah seperti itu kadang-kadang membuat kita menjadi gelisah. Walaupun itu bisa juga menjadi sebuah proses sosialisasi kesenian kita kepada masyarakat yang ada di mal. Namun kan sayang, pemerintah membangun uang miliaran rupiah itu untuk membangun kesenian hanya saja seakan-akan milik seniman. Tapi harapan saya tempat gedung kesenian ini tidak hanya milik seniman, tapi juga milik masyarakat. Jadi semua masyarakat bisa menikmati fasilitas yang ada di sana. Kalau di gedung-gedung kesenian di Jakarta kan ada sosialisasi pejabat ini. Sosialisasi pejabat ini untuk menjadi apa? Bisa di gedung kesenian. Sosialisasi tentang masalah metode pendidikan seperti apa, sosialisasi tentang perubahan kota di pinggiran seperti apa, mungkin menggunakan gedung kesenian ini ya sebagai center. Nah, bagaimana dengan adanya mungkin upaya mengkomersialisasi gedung kesenian dalam tanda kutip begitu, kita jawab nanti, kita akan beri sejenak, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali pariwara berikut ini. Kalau pendapat seniman sendiri itu sah-sah saja atau memang harusnya itu dihindari? Sebenarnya harus ada prioritas ya. Jadi kalau sumpama untuk kegiatan komersial, manten apa-apa, atau seminar-seminar yang komersial silahkan. Tapi untuk kegiatan kesenian, harusnya kita berbalik kepada kebijakan. Berapa sih persentase regulasi angka uang yang diberikan, disubsidikan kepada keseniman dengan biaya proses produksi oleh seniman. Harusnya ada pandangan seperti itu pemerintah. Sehingga tidak lalu seluruh gedung kesenian menjadi ruang komersil. Jadi harapan saya pemerintah ada ruang pembeda terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi kesenian itu tidak menjadi mati. Tapi dalam perjalanannya agak susah untuk bisa membedakan mana yang memang harus untuk lebih mengutamakan seniman, budayawan, dengan mana yang harus mengedepankan komersialisasi tadi. Karena mungkin dengan alasan untuk biaya operasionalisasi dan sebagainya. Nah harapan saya Pak, tetap Pak Hengki dengan kawan-kawan yang tua menjadi frontman
untuk menyampaikan ke DPRD Kota Surabaya atau DPRD Jatim tentang masalah kebijakan itu. Ya. Nah, dengan begitu mungkin akan ada kuratorial yang dibentuk bersama antara pejabat DPR dengan Pak Hengki sebagai tokoh tuanya. Nah, Pak Hengki ini kan bulan Maret kemungkinan akan dioperasikan. Tentu kebijakan ini sudah harus disosialisasikan dan kita semua sudah tahu, oh iya kebijakan untuk gedung kesenian di Surabaya akan seperti ini. Ini sudah ada memang kebijakan yang sudah ditentukan. Kalau secara persisnya saya memang mempunyai keterbatasan ya dengan DPRD atau dengan pemerintah. Saya hanya mengisi saja. Saya siap untuk mengisi karena kawan-kawan saya biasanya kalau launching misalnya Sawung Jabu gitu. Saya harus launching di Jogja. Kemudian nanti bulan April ini saya launching di Tim misalnya, Taman Ismail Marzuki. Di luar kota Karena Surabaya? memang infrastrukturnya itu sulit di sini. Beda jauh di Taman Ismail Marzuki dengan di Surabaya. Kalau di Jogja memang ada ininya, kemudian komunitasnya juga sangat fanatik dengan kesenian. Karena itu kita tidak cukup hanya gedung yang megah, tetapi juga mempunyai komunitas yang memang orang yang mempunyai kesadaran dalam dunia kesenian. Bukan kesenian yang tingkat ini ya, tingkat bawah-bawah begini, yang hanya menyenangkan syahwat gitu, atau kemudian yang ini, tapi yang menumbuhkan kesadaran. Yang membuat transformasi jiwa itu kesenian itu yang perlu ditumbuhkan. Nah, kalau melihat ke depannya, apakah gedung kesenian ini akan bisa mewujudkan, merealisasikan apa yang diinginkan tadi? Nah, ini penting. Marilah masyarakat kebudayaan yang ada di Surabaya itu mengawal sebenarnya. Kalau ini terlalu banyak porsinya, lebih daripada 50%, misalnya untuk gedung perkawinan, pernikahan, ya akhirnya tidak sakral lagi. Karena gedung kesenian itu bagaimana juga harus sakral. Sakral dunia kesenian bisa terasa di sini. Kalau di luar negeri misalnya gedung untuk konser gitu. Itu sudah sakral, tidak bisa untuk sembarangan. Harus untuk konser dan tari yang memang jenisnya memang kesenian yang dihargai oleh dunia gitu. Dan itu harus bisa mencari uang dari situ. Katakanlah misalnya di Eropa Timur. Musik klasik itu adalah suatu keharusan, di mana menjadi turis di sana itu datang misalnya di Salzburg. Belum datang ke sana kalau belum melihat gitu ya? Iya, musik klasik dan itu harganya mahal. Kemudian penontonnya juga mempunyai adat, mempunyai sopan santun tersendiri. Tidak bisa kita tepuk tangan sembarangan atau berbicara dengan yang lain. Semua seolah-olah menarik nafas dengan ini. Kemudian setelah selesai baru tepuk tangan dengan standing ovation. Nah, kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan. Jadi komunitas kesenian itu perlu ditumbuhkan, bukan hanya gedung saja. Tapi dan lebih ini pada spiritnya begitu ya, dan iya, juga kesadaran dari semua spiritnya. pihak. Baik, Pak Hengki dan Cak Taufik, terima kasih banyak. Ini harusnya waktunya ditambah 1 jam lagi, tapi mohon maaf, waktunya sudah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses dan semoga dengan adanya gedung baru, spirit baru, semangat baru bagi kita semua warga Surabaya, Jawa Timur, Indonesia untuk bisa meningkatkan semangat berkesenian dan berbudaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Emil Faiza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hengki.